Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Chandra Kirana, NPM 2013-05-3112 dari kelas 2C akan memberikan materi tentang hakikat PKN di perguruan tinggi. Esensi dan eksistensi pendidikan kewarganegaraan. Menurut Azra dalam ICCE 2003, bahwa istilah pendidikan kewargaan pada satu sisi identik dengan pendidikan kewarganegaraan. Namun di sisi lain, istilah pendidikan kewargaan secara substantif tidak saja mendidik generasi muda menjadi warga negara yang cerdas dan sadar akan hak dan kewajibannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang merupakan penekanan dalam istilah pendidikan kewarganegaraan, melainkan juga membangun kesiapan warga negara menjadi warga dunia dalam kurung global society. Dengan demikian, orientasi pendidikan kewargaan secara substantif lebih luas cakupannya daripada istilah pendidikan kewarganegaraan. Sejalan dengan itu, Zamroni dalam ICCE 2003 berpendapat bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan demokrasi yang bertujuan untuk mempersiapkan warga masyarakat berpikir kritis dan bertindak demokratis. Melalui aktivitas menanamkan kesadaran kepada generasi baru bahwa demokrasi adalah bentuk kehidupan masyarakat yang paling menjamin hak-hak warga masyarakat. Demokrasi adalah suatu learning process yang tidak dapat begitu saja meniru dari masyarakat lain. Kelangsungan demokrasi tergantung pada kemampuan mentransformasikan nilai-nilai demokrasi. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan adalah suatu proses yang dilakukan oleh lembaga pendidikan di mana seseorang mempelajari orientasi, sikap dan perilaku politik sehingga yang bersangkutan memiliki political knowledge, awareness, attitude, political efficiency dan political participation, serta kemampuan mengambil keputusan politik secara rasional dan menguntungkan bagi dirinya juga bagi masyarakat dan bangsa. Menurut Swedijarto dalam ICC 2003, mengartikan pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik yang bertujuan untuk membantu peserta didik untuk menjadi warga negara yang secara politik dewasa dan ikut serta dalam membangun sistem politik yang demokratis. Sementara itu, pendidikan kewarganegaraan keberadaannya secara yuridis cukup kuat. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 37 menyatakan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat tentang pendidikan kewarganegaraan yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dengan telah dituangkannya pendidikan kewarganegaraan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, ini berarti bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pembentukan nation and character building. Sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, telah dikeluarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232 U2000 dan Nomor 45 U2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis Kompetensi atau KBK, yang dipertegas lagi dengan Keputusan Dirjen Dikti Nomor 38 Dikti 2002 tentang rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi. Kurikulum berbasis kompetensi atau KBK menekankan kejelasan hasil didik sebagai seseorang yang kompeten dalam hal 1. Menguasai pengetahuan dan keterampilan tertentu, 2. Menguasai penerapan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam bentuk kekaryaan, 3. Menguasai sikap berkarya, dan 4. Menguasai hakikat dan kemampuan dalam berkehidupan bermasyarakat dengan pilihan kekaryaan. Kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi bertujuan membantu mahasiswa agar mampu mewujudkan nilai dasar agama dan kebudayaan serta kesadaran berbangsa dan bernegara dalam menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dikuasainya dengan rasa tanggung jawab kemanusiaan. Dalam konteks mata kuliah pengembangan kepribadian, kompetensi yang dimaksud merupakan kemampuan dan kecakapan yang terukur setelah mahasiswa mengikuti proses pembelajaran secara keseluruhan
yang meliputi kemampuan akademik, sikap, dan keterampilan. Dalam pembelajaran minimal mencapai kompetensi dasar atau yang sering disebut kompetensi minimal terdiri dari 3 jenis, yaitu pertama, kecakapan dan kemampuan penguasaan pengetahuan yang terkait dengan materi inti. Kedua, kecakapan dan kemampuan sikap. Ketiga, kecakapan dan kemampuan mengartikulasikan keterampilan seperti kemampuan berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan publik, kemampuan melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Ketiga, kompetensi tersebut diartikulasi oleh mahasiswa untuk mengadakan pembelajaran transfer of learning, pengalian nilai transfer of value, dan pengalian prinsip-prinsip transfer of principles, pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan. Kemampuan mendapatkan kepercayaan dari rakyat, kemampuan membangun kearifan diri, self wisdom, dalam menggunakan kepercayaan yang diberikan masyarakat merupakan tuntunan dasar kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian. Selanjutnya, paradigma pendidikan kewarganegaraan. Paradigma pendidikan terkait dengan 4 hal yang menjadi dasar pelaksanaan pendidikan, yaitu peserta didik atau mahasiswa, dosen, materi, dan manajemen pendidikan. Dalam pelaksanaan pendidikan, paling tidak terdapat 2 kutub paradigma pendidikan yang paradoksal, yaitu paradigma feodalistik dan paradigma humanistik. Paradigma feodalistik mempunyai asumsi bahwa lembaga pendidikan atau perguruan tinggi merupakan tempat melatih dan mempersiapkan peserta didik untuk masa datang. Oleh karena itu, peserta didik atau siswa dan mahasiswa ditempatkan sebagai objek semata dalam pembelajaran, sedangkan dosen sebagai satu-satunya sumber ilmu kebenaran dan informasi. Berperilaku otoriter dan birokratis, materi pembelajaran disusun secara rigid sehingga memasung kreativitas mahasiswa dan dosen. Sementara itu, manajemen pendidikan termasuk manajemen pembelajaran bersifat sentralistik, birokratis, dan monolitil. Dalam penerapan strategi pembelajarannya, sangat dogmatis, indoktrinatif, dan otoriter. Sementara itu, paradigma humanistik mendasarkan pada asumsi bahwa peserta didik adalah manusia yang mempunyai potensi karakteristik yang berbeda-beda. Karena itu, dalam pandangan ini, mahasiswa ditempatkan sebagai subjek sekaligus objek pembelajaran, sementara dosen diposisikan sebagai fasilitator dan mitra dialog mahasiswa. Materi pembelajaran yang disusun berdasarkan pada kebutuhan dasar mahasiswa, bersifat fleksibel, dinamis, dan fenomenologis, sehingga materi tersebut bersifat kontekstual dan memiliki relevansi dengan tuntutan dan perubahan sosial. Juga manajemen pendidikan dan pembelajarannya menekankan pada dimensi desentralistik, tidak birokratis, mengakui pluralitas dengan penggunaan strategi pembelajaran yang bervariasi dan demokratis, mencermati arah perubahan dan penyempurnaan rambu-rambu pelaksanaan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang telah ditetapkan oleh Ditjen Dikti di atas, telah mengindikasikan mempergunakan paradigma humanistik. Sekian materi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.